Oke, baik Bapak-bapak semua. Malam ini saya akan melanjutkan pertemuan kita kemarin. Dalam pertemuan ini kita akan membicarakan tentang persalinan yang aman, nipas nyaman, ibu selamat dan bayi sehat, ya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan persalinan kepada Bapak-bapak semua. Ya, mungkin pernah ada yang dengar atau mungkin ada juga yang belum tahu. Dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan dulu apa yang dimaksud dengan persalinan normal. Jadi Bapak-bapak, persalinan normal itu adalah proses lahirnya bayi yang umurnya sudah cukup di dalam rahim dengan cara pertolongan yang normal juga melalui jalan lahir tanpa adanya komplikasi atau kelainan, ya. Nah, pelayanan yang bagus itu diharapkan dalam setiap pertolongan persalinan. Dan siapa yang memberi pertolongan harusnya adalah tenaga kesehatan. Dalam hal ini bisa kita katakan bidan atau dokter, di mana dilakukan di fasilitas kesehatan, bisa di puskesmas, di klinik bidan, ataupun di rumah sakit, ya. Nah, jadi orang yang mau melahirkan itu Bapak-bapak pasti ada tanda dan gejalanya. Jadi tidak langsung dia datang mau melahirkan saja. Pasti ibu nanti akan merasakan beberapa tanda. Nah, supaya Bapak-bapak tahu dan juga siap bisa membantu ibu, saya akan menyampaikan tentang tanda-tanda persalinan. Apa saja tanda-tanda persalinan? Ibu akan merasakan rasa sakit yang semakin kuat, ya Pak. Nanti rasa sakit ini mulai dari perut bagian bawah menjalar ke pinggang, dan itu akan datang secara terus-menerus tanpa ada hentinya. Semakin lama, ya, dan tadi saya katakan semakin kuat. Nah, kemudian ibu juga akan merasakan adanya dorongan dari dalam rahimnya yang semakin kuat ke bagian bawah. Nah, bersamaan dengan itu nanti ibu akan merasa keinginannya untuk mengedan, ya. Ibu biasanya akan mengeluh, saya mau buang air besar atau BAB atau berak sama. Jadi keinginan ini akan muncul bersamaan dengan adanya keinginan ibu untuk mengedan. Nah, di samping itu nanti akan terjadi pecah ketuban, ya Pak, karena tadi ibu mengedan. Nah, nanti ketuban ini atau cairannya ini akan keluar melalui jalan lahir, diikuti juga dengan adanya pengeluaran lendir dan darah, ya. Dan yang pasti ketika bidan datang, dia akan melakukan pemeriksaan, Pak. Apa yang diperiksa? Akan ada pemeriksaan dalam yang hasilnya didapatkan adanya pembukaan jalan lahir yang lengkap, ya. Apa itu pembukaan jalan lahir lengkap? Di mana pembukaan ini sudah mencapai 10 cm. Nah, saya juga akan menyampaikan ke Bapak-bapak bagaimana proses persalinan. Dalam persalinan itu, kalau tadi kita sudah belajar tentang tanda-tanda, ya, saya yakin Bapak-bapak sudah paham. Nah, jadi persalinan ini ada 4 tahap, ya Pak, ya. Mulai dari kala 1 sampai kala 4. Nah, apa itu yang namanya kala 1? Kala 1 itu dimulai dari saat persalinan sampai pembukaan jalan lahir yang lengkap, yang tadi saya sebutkan dengan 10 cm. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan kala 2. Kala 2 itu dimulai dari pembukaan jalan lahir yang lengkap sampai bayinya lahir. Nah, pada umumnya atau normalnya ini berlangsung selama 1-2 jam. Nah, setelah kala 2 dilewati, nanti ibu akan masuk ke kala 3. Kala 3 itu apa? Dimulai segera setelah bayi lahir sampai ari-ari atau plasentanya keluar. Nah, normalnya ini akan berlangsung kurang dari 30 menit. Nah, kemudian kala 4 apa? Kala 4 itu adalah kala pengawasan setelah plasentanya atau ari-arinya lahir, yang nantinya
bidan akan periksa selama memantau selama kurang lebih 2 jam ya. Nah, persalinan itu sendiri Pak, dia bisa saja tidak normal. Nah, kalau tidak normal bagaimana? Nanti akan dibantu dengan tindakan untuk melahirkan bayinya. Apa saja tindakannya? Di antaranya dengan penggunaan vakum. Vakum itu seperti yang digambar, dipasang di kepala bayi, nanti seiring dengan ibunya mau membidan, dia akan dibantu untuk dilahirkan. Nah, kemudian yang paling sering mungkin bapak-bapak dengar adalah operasi sesar ya. Nanti perut ibu dibedah, bayinya akan dikeluarkan melalui perut ibu. Nah, selanjutnya setelah bayi lahir, nanti Pak akan ada tindakan juga. Apa tindakannya? Yang dikenal dengan inisiasi menyusui atau IMD. Apa itu IMD? Bayi diberi kesempatan untuk menyusui sendiri segera setelah lahir ya. Nanti bayinya diletakkan di dada di antara kedua belah payudara ibu. Kemudian bayinya akan dibiarkan merayap untuk mencari puting susu ibu ya. Nah, kalau sudah ketemu, harapan kita dia bisa menyusu, walaupun kita tahu pada hari pertama proses persalinan itu tidak begitu banyak ya, tapi yang sangat penting dia sudah bisa berhasil belajar untuk mengisap ya. Nanti bayi ini akan diletakkan sampai kurang lebih 1 jam pertama ya. Dan ini juga untuk mencegah bayi kehilangan panas tubuhnya atau kita mencegah bayi kedinginan. Nah, caranya bagaimana ya? Di sini saya akan menyampaikan, jadi tolong nanti bapak-bapak jangan heran dan jangan dilarang ketika bidan meletakkan bayi ini di atas perut ibu. Nah, seluruh badan dan kepala bayi nanti akan dikeluarkan dulu Pak, baru nanti dia diletakkan tengkurap di atas perut ibu ya. Kemudian mereka berdua akan diselimuti, bayinya juga harus diberikan topi untuk mencegah tadi dia kehilangan panas atau mencegah kedinginan. Tadi akan dibiarkan tindakan ini selama 1 jam ya. Bayi akan mencari puting susu ibu sendiri. Nah, ibu yang melahirkan dengan tindakan baik dengan vakum dan tadi operasi juga sama. Nanti mereka juga akan difasilitasi untuk bisa melakukan inisiasi menyusui dini. Ini sangat penting ya Pak ya. Kenapa? Untuk merangsang produksi air susu ibu. Semakin cepat bayi mengisap puting susu, semakin cepat juga proses dari produksi air susu ini dalam tubuh ibu. Dan memperkuat juga tadi refleks dari bayinya dalam menyusui ya. Nah, selanjutnya setelah IMD ya, nanti akan diberikan asuhan oleh bidan, baik itu perawatan pada bayi ya dan ibu juga. Nah, yang penting juga ibu dan bapak ya, bapak khususnya pahami bahwa seorang ibu itu jangan disuruh melahirkan terus begitu. Jadi penting mengatur kelahiran bayi dan juga jumlah bayi. Nah, di sini biasanya ibu nggak sendiri ya Pak, dia selalu diskusi dengan bapak. Jadi tolong bapak sampaikan juga ke ibu, jangan terlalu banyak punya anak ya. Kan pemerintah sudah menyampaikan tentang program keluarga berencana dan itu pun diatur jaraknya. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang keluarga berencana setelah melahirkan. Nah, apa yang dimaksud dengan keluarga berencana? Yaitu tadi penggunaan alat kontrasepsi ya setelah usia bayi ya, dalam hal ini setelah ibu melahirkan 42 hari atau 6 minggu atau kita sering nyebutnya 40 hari lah. Jadi ini nanti ibu dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Nah, tujuannya apa ya KB ini? KB ini tadi saya sudah katakan mengatur jarak kehamilan atau juga memberi kesempatan kepada ibu untuk bisa merawat dirinya ya Pak. Nanti Bapak bosan kalau lihat ibunya sibuk dengan bayinya dan anak Bapak tadi urus. Jadi penting sekali memberi
Jadi bapak-bapak, penting sekali bapak memberi dorongan kepada ibu untuk bisa mengikuti program KB ini atau mengikuti atau melakukan pemeriksaan diri supaya menggunakan kontrasepsi. Nah, kontrasepsinya yang seperti apa? Ini di gambar saya sudah menyampaikan ada 2 jenis ya Pak. Ada metode jangka panjang, ada metode jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang ini penggunaannya lama Pak ya. Jadi ibu hanya sekali pasang bisa digunakan sampai 10 tahun atau lebih. Nah, apa itu? Contohnya adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, kemudian kalau tidak mau dengan alat kontrasepsi dalam rahim, juga bisa memilih yang namanya alat kontrasepsi bawah kulit atau sering disebut dengan implan ya. Ini pun juga lama, dia penggunaannya bertahun-tahun. Nah, kalau ingin misalnya ibu bapak sudah nggak menginginkan lagi punya bayi atau punya anak atau sudah cukup, berarti pilihan yang sangat diprioritaskan adalah yaitu metode steril atau kalau pada perempuan itu kita sebut dengan MOW ya, metode operasi wanita, atau kontam sama Pak, kontrasepsi mantap ya. Kalau pada laki-laki itu kita sebut dengan vasektomi ya, atau MOP atau metode operasi pria. Nah, yang pendek bagaimana? Nah, untuk yang pendek itu bisa dipilih pil, suntik ya, kemudian penggunaan kondom atau metode amenorelaksasi. Nah, amenorelaksasi itu apa? Ini metode yang digunakan di mana si ibu menyusui secara terus-menerus tanpa berhenti selama 6 bulan ya. Nah, poin pentingnya apa Pak? Ketika ibu sudah melahirkan dan pilihannya nanti itu apa ya? Jadi itu poin pentingnya di situ. Pilihannya adalah agar metode yang dipilih atau kontrasepsi ini tidak mengganggu pemberian ASI ibu atau air susu ibu ya, artinya tidak mengganggu produksi ASI. Jadi pilihlah kontrasepsi yang mendukung dan tidak mengganggu air susu ibu. Nah, kemudian kita akan masuk kepada nifas ya. Nifas itu apa? Nifas itu adalah masa setelah ibunya melahirkan ya. Nah, pada nifas ini juga diberikan pelayanan oleh bidan atau tenaga kesehatan ya Pak. Nah, bagaimana pelayanannya? Pelayanannya nanti akan ada pemeriksaan atau kunjungan ya selama 3 kali. Bahkan sekarang itu dianjurkan 4 kali. Kapan itu harus ketemu bidan atau ketemu tenaga kesehatan? Yang pertama 6 jam dan 3 hari sampai 3 hari setelah ibunya melahirkan ya. Nah, untuk yang 6 jam ini kalau ibu masih di tempat bidan atau di klinik atau di puskesmas itu nanti sudah terpenuhi. Jadi ibu sudah diperiksa, kemudian kalau dalam keadaan normal biasanya sudah bisa disuruh pulang ya. Atau kalau memang tidak sempat 6 jam mungkin direntang 1 hari atau 2 hari bahkan 3 hari. Nah, selanjutnya nanti di kunjungan yang kedua itu direntang usia bayinya, kalau saya katakan bayi karena setelah melahirkan 4 sampai 28 hari. Ya, kita sering menggunakan biasanya itu adalah 6 hari atau 2 minggu, yaitu silahkan saja. Nah, kemudian yang ketiga ya yang terakhir itu direntang usia 29 sampai 42 hari. Nah, di sini nanti poin pentingnya ibu diharapkan sudah menggunakan alat kontrasepsi ya, atau 6 minggu sama ya Pak ya. Jadi pelayanan ini sangat penting untuk memastikan ibu melewati proses setelah dia melahirkan atau nifasnya dengan normal. Nah, bagaimana upaya kita untuk menjaga ibu yang melahirkan dan tadi nifas serta bayi sehat? Yang sangat penting adalah nutrisi atau makanan ya Pak. Jadi tolong ibu-ibu dibantu untuk bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang bergizi itu seperti apa? Kalau sekarang kita sebut adalah menu dengan gizi seimbang. Kalau dulu mungkin kita sebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini diupayakan ibu makan yang banyak, yang cukup
cukup. Tentunya walaupun banyak, kalau tidak bergizi juga tidak ada gunanya. Nah, jadi upayakan ada sayurnya, ada lauknya, ya, ada nasinya. Ya kalau memang ada susu silahkan ya. Nah jadi dengan adanya makanan bergizi ini ibu tetap dalam keadaan bugar, sehat. Kemudian juga untuk membantu produksi ASI dan bayinya juga akan terpenuhi makanannya melalui air susu ibu yang bergizi tadi. Nah yang kedua ya, ibu bisa istirahat gitu dengan cukup. Jangan melakukan pekerjaan yang berat-berat ya. Upayakan ibu yang melahirkan ini dan nifas ini juga mengatur pola istirahatnya dengan baik. Kapan dia harus kerja, kapan dia bisa istirahat dan tidur. Nah kemudian yang ketiga, ini Bapak bisa bantu nih melakukan komunikasi dengan bayi. Bayinya diberi rangsangan ya, diajak bicara begitu ya Pak ya, supaya dia bisa memahami bagaimana orang tuanya, papa mamahnya atau ibu bapaknya. Jadi dia bisa belajar, karena penelitian itu membuktikan bahwa adanya kontak seperti ini memberikan rangsangan kepada bayi untuk bisa hidup dengan perasaan dicintai dan mencintai. Nah, kemudian yang berikutnya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, ibu penting sekali dijaga kondisi tubuhnya, mandinya, keramasnya, sikat giginya, pakaiannya itu harus dijaga begitu ya. Demikian juga lingkungannya Pak ya, harus bersih juga. Apalagi ada bayi yang kalau tidak dijaga kebersihan lingkungan rentan sekali untuk bisa terganggu, bisa sakit ya. Nah, selanjutnya juga selama nifas itu sangat penting juga untuk memulihkan diri ya, baik tadi secara mobilisasi, bahasa saya mungkin ibu bisa belajar memulihkan diri ini dengan, kalau kita ada menyediakan biasanya senam nifas ya. Nah kemudian ini bisa ibu ikuti selama ibu menjalani proses nifasnya. Nah, hal-hal yang perlu dihindari untuk ibu bersalin dan nifas ini tolong sekali Pak, nanti ya ini ada saya buat tanda kali nih. Yang nggak boleh, ingat yang nggak boleh. Pertama, upayakan kalau bisa bersalinnya jangan ditolong oleh dukun kampung ya, yang tidak terlatih khususnya. Jadi kalau bisa adalah tenaga kesehatan. Kenapa? Yang kita khawatirkan terjadi komplikasi. Kalau ada apa-apa bagaimana ya. Kemudian jangan melakukan pembebanan perut terlalu kencang. Ini kalau nifas biasanya nanti susah ibunya nafas ya. Jadi boleh tapi jangan terlalu kencang. Nah kemudian juga beberapa tempat ya, saya nggak tahu kalau tempat kita kayaknya sih nggak ada gitu ya. Ada yang melakukan tindakan duduk di atas bara api. Nah ini kalau bisa secara teori dari tenaga kesehatan ataupun pengalaman juga manfaatnya nggak ada ya. Kemudian membersihkan payudara dengan alkohol, betadine atau obat merah. Kalau bisa jangan, karena bayi nanti langsung menyusui kan. Ini juga akan terganggu untuk proses menyusui. Nah yang berikutnya juga mengenai ASI, kalau bisa yang pertama kali keluar itu jangan dibuang, karena disitulah zat gizinya tinggi yang nanti akan membantu imun dari si bayi atau kekebalan tubuh bayi ya. Nah selanjutnya adalah mengenai mitos. Nah ini ya, banyak orang mengatakan kalau makan makanan berkuah itu menyebabkan jalan lahir ibu basah terus, nggak cepat sembuh ya, nggak kering. Nah ini tidak benar ya Pak ya, karena faktanya memang ibu nifas ya setelah melahirkan itu pasti ada keluar cairan dari jalan lahirnya ya. Nah ini memang tidak ada hubungannya antara makan makanan berkuah dengan penyebab yang menyebabkan jalan lahir basah terus. Nah selanjutnya juga ada mitos atau orang mengatakan tidak boleh makan ikan apalagi yang nggak bersisik begitu ya, takut darah bau amis. Nah sebenarnya ini juga bukan hal yang tepat begitu.
Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang mitos ya. Ada beberapa pemahaman di masyarakat yang tidak membolehkan ibu yang setelah melahirkan. Apa saja? Pertama, mengenai makanan. Katanya makan makanan yang berkuah itu menyebabkan vagina atau jalan lahirnya basah terus. Nah, ini pemahaman yang kurang tepat. Karena memang betul ibu nifas ini dia juga nanti akan mengeluarkan cairan dari dalam jalan lahirnya. Karena ini nanti dalam proses pengembalian dari rahim ke bentuk semula. Nah, kemudian ada juga yang menyampaikan atau mitos di masyarakat tidak boleh makan ikan. Karena kalau makan ikan bisa menyebabkan darahnya berbau amis. Nah, faktanya sebenarnya ya Pak ya, darah yang keluar itu memang berbau amis. Nggak ada darah yang nggak keluar dari jalan lahir itu nggak berbau amis. Nah, bagaimana yang kita lakukan? Jagalah upayanya kebersihan. Kenapa? Kita yang antisipasi atau takutkan adalah infeksi. Jadi ibunya harus bisa menjaga kebersihan diri, terutama daerah jalan lahir. Nah, mitos lain mengenai ibu nggak boleh keluar rumah selama 40 hari. Ya, takutnya katanya mengalami guna-guna. Nah, ini juga bukan hal yang betul ya Pak ya. Nah, kita tahu kalau ibu keluar sama bayi juga sama ya, itu dengan mendapatkan sinar matahari ini membantu proses untuk memenuhi kebutuhan vitamin D-nya. Jadi saya sarankan kalau nih Pak, misalnya suatu saat Bapak dengar larangan dari orang tua atau masyarakat sekitar terkait beberapa hal, tolong pastikan dan tanyakan kepada tenaga kesehatan apakah itu boleh atau tidak boleh. Karena ya kebanyakan pemahaman ini juga akan membantu atau tidak membantu ya proses pemulihan ibu selama 40 hari atau selama nifas. Kita kan berharap ibu dan bayi sehat dan selamat. Baik, saya kira itu untuk pertemuan yang kedua. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih dan selamat malam.